Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar semua? Sehat? Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Disimak videonya sampai selesai ya. Ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam suatu ekosistem terdapat beberapa komponen, yaitu organisme sebagai komponen hidup atau biotik dan abiotik atau komponen tak hidup. Ekosistem bisa dibagi menjadi dua, ekosistem alami yang terjadi secara alami diciptakan oleh Allah, contohnya adalah ekosistem laut, sungai, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, contohnya adalah sawah, kolam, dan waduk. Contoh ekosistem alami, ekosistem padang rumput atau savana, ekosistem tundra, ekosistem taiga, ekosistem gurun atau padang pasir, ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem hutan bakau atau mangrove, ekosistem hutan. Sedangkan contoh ekosistem buatan diantaranya adalah ekosistem kolam dan ekosistem sawah. Berikutnya adalah habitat. Habitat adalah lingkungan alami suatu organisme. Contohnya ikan, habitatnya adalah di air. Elang, habitatnya di darat atau di udara. Angsa, habitatnya di kolam atau tempat berumput. Satu satuan dalam ekosistem, yang pertama ada individu atau makhluk hidup tunggal. Yang kedua, populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis. Kemudian komunitas, sekumpulan beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat tertentu. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, ada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Cirinya adalah memiliki gigi seri untuk menghaluskan makanan. Contohnya adalah sapi, kambing, kuda, dan rusa. Yang kedua adalah karnivora atau hewan pemakan daging atau hewan lain. Cirinya adalah memiliki gigi taring dan giginya runcing dan tajam untuk mengoyak dan merobek makanannya. Contohnya adalah harimau, anjing, ular, dan buaya. Berikutnya adalah omnivora atau hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan atau pemakan segala. Cirinya adalah memiliki gigi taring dan memiliki gigi seri. Contohnya adalah orang utan, kera, dan monyet. Insektivora adalah hewan pemakan serangga. Contohnya adalah katak, tokek, dan cecak, serta bunglon. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Pada suatu rantai makanan akan terjadi transfer energi. Energi dari matahari akan ditransfer ke tumbuhan. Dari tumbuhan, apabila tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan lain, maka energi yang ada pada tumbuhan tersebut akan pindah ke hewan tersebut, dan begitu seterusnya. Penyusun rantai makanan ada produsen, di sini adalah tumbuhan yang berperan sebagai produsennya. Kemudian ada konsumen, dan ada dekomposer atau pengurai
yang terdiri dari bakteri dan jamur. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada tumbuhan dan ada hewan-hewan lain penyusun rantai makanannya, kemudian ada juga pengurai. Adapun peran dari masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan ini adalah yang pertama produsen, tumbuhan sebagai produsen, kemudian hewan yang makan produsen disebut konsumen satu. Di sini adalah belalang. Berikutnya sebagai konsumen dua ada katak yang makan belalang atau makan serangga. Nah, konsumen kedua selanjutnya akan dimakan oleh konsumen ketiga, oleh ular. Berikutnya ular akan dimakan oleh elang. Maka elang di sini berperan sebagai konsumen keempat. Jika elang di sini mati, baik elang ataupun ular dan tumbuhan serta hewan yang lainnya, jika hewan-hewan ini mati, makhluk hidup ini mati, akan diurai oleh pengurai atau decomposer. Nah, di sini ada jamur dan bakteri yang berperan sebagai pengurai. Hasil penguraiannya akan berupa zat-zat hara dan itu akan dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk membuat makanannya. Inilah yang disebut sebagai rantai makanan serta peran-peran dari masing-masing makhluk hidup penyusunnya. Berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan, beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada gambar terlihat bahwa tumbuhan dimakan oleh kelinci, dimakan oleh tikus, dimakan oleh burung, dan dimakan oleh belalang. Kemudian tikus di sini bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh rubah. Sedangkan burung bisa dimakan oleh ular, bisa dimakan oleh elang. Jadi di sini terdapat beberapa rantai makanan yang kemudian saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Apa yang akan terjadi jika ular banyak diburu oleh manusia? Pada gambar terlihat bahwa ular memakan tikus. Jika ular banyak diburu oleh manusia, yang akan terjadi adalah tikus akan semakin banyak, sehingga bisa merusak tanaman di sawah atau kebun. Perubahan dalam jaring-jaring makanan bisa saja terjadi akibat dari yang pertama pergantian musim, dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya, bisa juga karena bencana alam dan karena kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem diantaranya adalah penebangan hutan. Penebangan hutan akan merusak habitat hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah pembuangan limbah atau sampah ke perairan, baik ke sungai ataupun ke laut. Maka hal ini akan merusak ekosistem sungai dan laut. Berikutnya, pemburuan hewan akan merusak rantai makanan. Yang keempat, penggunaan pupuk kimia berlebihan. Apabila pupuk kimia berlebihan ini kemudian terbawa oleh aliran air ke sungai atau ke kolam, maka pupuk kimia ini juga akan menyuburkan gulma. Gulma itu adalah tumbuhan pengganggu seperti eceng gondok dan yang lainnya. Sehingga sungai atau kolam yang telah tercemar oleh pupuk kimia yang berlebihan ini, eceng gondoknya akan berkembang pesat sehingga menutupi permukaan perairan. Dan hal ini akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam
air yang ada di dalam sungai, yang ada di dalam kolam. Berikutnya adalah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida di sini akan membunuh serangga yang bermanfaat. Pestisida digunakan oleh manusia untuk membasmi hama tanaman. Namun, penggunaan pestisida ini tidak hanya membasmi serangga yang merugikan saja, namun juga akan membasmi serangga yang bermanfaat seperti lebah yang biasanya membantu manusia untuk penyerbukan pada tanaman. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 disebutkan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mari kita jaga alam yang diamanahkan Allah kepada manusia dari kerusakan, agar ekosistem tetap seimbang dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian pembahasan kita hari ini. Untuk tugasnya, buatlah satu rantai makanan dan tuliskan peran dari masing-masing makhluk hidup penyusunnya. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, jika ditambah konsumen 3 boleh, dan seterusnya, dan ada pengurai. Gambarlah rantai makanan tersebut pada kertas HVS atau kertas gambar. Kemudian setelah digambar, berilah warna, bisa menggunakan krayon, spidol atau yang lainnya. Diwarnai gambar rantai makanan yang kalian buat. Setelah digambar, diwarnai, silakan kalian potret gambar rantai makanan yang telah kalian selesaikan. Setelah dipotret, uploadlah foto melalui link yang dibagikan Ustazah. Pengumpulan tugas paling lambat hari Senin tanggal 9 November 2020. Insya Allah itu dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu cuci tangan menggunakan sabun dan pakai masker ketika keluar rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.